objektif ya. Itulah ya, kalau orang hukum bisa macam-macam ya. Suatu hukum, suatu bunyi peraturan ya bisa ditafsirkan macam-macam ya, karena dengan menggunakan cara penafsiran yang berbeda. Yang penting kita tahu ya, oh kalau orang menafsirkan seperti ini, oh ini maksudnya penafsiran subjektif ya. Ini maksudnya penafsiran subjektif. Kalau menafsirkan seperti ini, nah itu maksudnya penafsiran objektif. Jangan sampai nggak tahu gitu ya. Ngantuk, iya sama, saya juga ngantuk ini. Mungkin ini ya, kita percepat aja ya, emang biasa ya. Kalau udah ngomong-ngomong begini ngantuk ini. Cara penafsiran secara sempit dan secara luas ya. Jadi yang sempit ini ya, atau restriktif ya. Di sini ada contohnya ya, kita lihat. Kalau lihat contohnya mungkin lebih jelas ya. Misalnya pengertian wajib pajak. Bagaimana wajib pajak ini kalau ditafsirkan secara sempit ya? Nah, misalnya wajib pajak dalam Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang PPH disebutkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang memiliki objek pajak berupa penghasilan. Jadi secara sempit yang dikatakan wajib pajak di dalam Undang-Undang PPH hanya orang-orang yang memiliki penghasilan. Cara penafsiran ini ya adalah cara penafsiran yang sempit ya, atau yang restriktif. Tapi ini juga benar juga apabila ditafsirkan secara sempit ya. Jadi nanti kita akan melihat memang ya, di dalam hukum ini semakin kita ya pelajari yang namanya ilmu penafsiran hukum ya, atau juga disebut ya hermeneutika ya, hermeneutika hukum ya, itu memang seolah-olah nanti akan membingungkan ya, dan disitulah menariknya sebenarnya ya. Menarik ini, jangan ngantuk ini ya, justru ini menarik ya. Oh bisa ya, nah itulah ya. Kalau nggak ribet ya nggak usah dipelajarin sampai 1 S2 S3 ya, cukup dipelajarin sampai ya D1 aja atau D3 ya. Itulah hebatnya ilmu hukum ya. Ada yang penafsiran secara sempit ya, contohnya itu ya, wajib pajak ya, kalau ditafsirkan secara sempit restriktif di dalam Undang-Undang PPH, yang dimaksud dengan wajib pajak itu hanyalah orang yang memiliki penghasilan. Nah sebaliknya, apabila wajib pajak ini ditafsirkan secara luas di dalam Undang-Undang KPK, maka setiap orang pribadi ya, setiap badan ya, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemukul pajak ya, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka itu semua adalah wajib pajak. Itu contohnya ya, itu adalah contohnya. Nah, berikutnya penafsiran gramatikal. Nah ini sebenarnya yang paling banyak ya yang kita lakukan ya, menafsirkan undang-undang itu sebatas gramatikal ya. Apa itu gramatikal? Yaitu hanya berpedoman kepada ya kata-kata secara keseluruhan ya, grammar ya, gramatikal ya, dengan berpedoman pada arti ya kalimat-kalimat gitu ya. Pak, warung bakso depan warung bakso objek pajak, iya ya, tapi kan ada syaratnya ya. Nanti kita masuk guys ya, masuk ke yang namanya ya PKP ya, masuk ke namanya PKP, pengusaha kena pajak ya. Itu kan dia dari omsetnya ya. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8 M ya, nanti dia UMKM ya. UMKM itu kan terkena yang namanya PP berapa? Nanti kita masuk itu ya, PP 28 ya. PP 28 kalau nggak salah ya. PP 23 tahun 2018 ya. Itu cuma kena PPH ya, untuk PPH. Kalau PPN dia nggak kena PPH ya. Kalau PPN kan dia belum PKP ya. Lagian makanan ya. Kalau makanan nggak kena PPN, BKP. Non BKP dia. Bakso ya, non BKP. Nggak kena PPN guys ya. Pak Agus ya. Pak Agus ini mahasiswa ya. Nah ya, dagang aja. Tapi nanti kalau omsetnya masih di bawah 4,8 M itu ya, nah sebenarnya dibayar ya, murah, bayar 0,5% aja dari omset ya, 0,5% dikit ya. Misalnya omsetnya sebulan berapa ya, taruhlah 10 juta kan, 0,5% paling udah apa ya, 500.000 nggak sampai ya, itulah kira-kira ya. Jadi kena tarif 0,5% masuk ya. Nah, tapi memang ini kadang-kadang belum ini ya, belum disosialisasikan ya. Nah, karena pajak juga punya ini ya, Pak, orang pajak juga punya apa namanya,
punya prioritas lah gitu ya. Nah, yang kakap-kakap aja dulu ya, yang kecil-kecil ya nanti lah. Tapi ya harusnya sadar ya, sadar. Siapa tahu nanti jadi besar kan dengan nyumbang pajak, bukan nyumbang ya, dengan berkontribusi ya, pajak akan menjadi makmur ya, negara jadi makmur gitu ya. Oke ya. Kemudian penafsiran gramatikal ini tadi ya, gramatikal ini ya yang kita pakai sehari-hari. Nah, harusnya orang hukum jangan mentok di gramatikal aja ya. Kalau cuma gramatikal aja bisa semua ya. Nah, kita kembangkan cara penafsiran kita tadi ya. Ada yang restriktif, ada yang eksklusif ya kan, ada yang objektif, ada yang subjektif ya. Nah, berikutnya penafsiran otentik. Nah, ini adalah maksudnya penafsiran ya yang digunakan di dalam penjelasan suatu undang-undang. Jadi menggunakan penjelasan. Kita lihat di undang-undang itu kan ada penjelasannya ya. Penjelasan undang-undang KUP ya, penjelasan undang-undang perpajakan. Nah, penjelasan itu merupakan satu bagian dengan undang-undang, tapi memang dia dicatat diundangkannya bukan di lembaran negara ya, tapi di tambahan lembaran negara, dan dia disebut sebagai tafsir otentik ya. Tafsir otentik. Nah, tapi ini harus diingat nih ya. Ini dicatat nih ya. Catat nggak nih? Penjelasan itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan itu tidak boleh mengandung norma. Nah, ini ya yang kadang-kadang undang-undang sebelum itu ya, nah itu masih belum mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Harusnya norma-norma itu adanya di batang tubuh, tapi terkadang norma sanksi ya, norma-norma baru itu ada di penjelasan. Nah, ini ya, nah, PR kita bersama orang hukum untuk membenahi ya, mengawasi ya produk peraturan perundang-undangan itu ya guys. Kemudian penafsiran historis. Nah, ini juga penting ya, penafsiran historis. Nah, kalau orang Islam ya biasanya di dalam memahami kitab suci ya, mengenal yang namanya asbabun nuzul. Nah, ini sama ya, asbabun nuzul ya, atau di dalam bahasa Belandanya ini disebut dengan memory van toelichting ya, MVT, memory van toelichting ya, penafsiran historis. Bagaimana cara mendapatkan penafsiran historis? Yaitu dengan melihat dari ya bagaimana maksud undang-undang itu dibuat dari risalah-risalah pembahasan. Ya tadi ya, memori van toelichting, memori penjelasan ya, nutulen-nutulen rapat. Di situ terlihat asbabun nuzul suatu peraturan perpajakan itu ya. Nah, saya kira ini udah tahu kali ya. Nah, ini juga yang paling penting guys ya. Dan ini yang sebenarnya harusnya banyak kita dorong, yaitu penafsiran sistematis ya. Apalagi sekarang ini ya, hukum udah banyak sekali ya. Tidak bisa kadang-kadang ya satu pengertian itu digunakan hanya dengan satu undang-undang. Kita memerlukan penafsiran yang sistematis. Apa tuh maksudnya penafsiran sistematis? Itu penafsiran dengan mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain. Jadi pakai banyak undang-undang ya. Misalnya undang-undang pajak ya. Undang-undang pajak kita pakai macam-macam ya. Kita pakai contohnya misalnya apa ya? Ya misalnya untuk menafsirkan kata jual beli lah gitu ya, jual beli. Nah, ini tidak bisa hanya dengan undang-undang pajak ya. Nah, ini harus melihat kepada kitab undang-undang perdata ya, kitab undang-undang hukum perdata. Karena situ juga diatur ya tentang jual beli ya. Jadi penafsiran sistematis itu seperti itu ya. Jadi dengan mengaitkan berbagai macam undang-undang sehingga nanti diperoleh satu penafsiran akhir ya yang sifatnya sistematis ya, sifatnya sistematis. Ini memang terkadang menjadi permasalahan ketika banyak perundang-undangan yang berbeda-beda pengaturannya ya. Maka di sini kita nanti orang hukum ya harus menggunakan yang namanya asas-asas preferensi hukum ya. Apa? Asas-asas preferensi hukum. Apa tuh asas preferensi hukum? Yaitu ya kita harus bisa ya memilah-milah. Misalnya asas lex specialis ya, mana yang lebih spesialis ya. Asas lex post teori, mana hukum mana yang lebih post teori, yang lebih dahulu ya, yang lebih baru, itu yang akan mengesampingkan yang lama. Lex post teori, derogat legi priori ya. Berikutnya asas lex apa lagi? Lex spesialis, lex priori, satu lagi apa? Lex superior ya. Mana yang lebih tinggi ya, itu juga bisa ya. Nah, itu juga bagian dari cara menafsirkan secara sistem.